Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kefahaman yang mendalam tentang ajaran agamamu. Ajarkan kepada kami, berilah pada kami ilmu kaitan dengan makna, maksud, tafsir kitab suci. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan sambung semula siri kajian kita tafsir surah Yunus. Dan minggu lepas kita bicarakan ayat yang ke-101. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qulin zuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qaumil la yu'minun. Ayat mana ia merupakan perintah sekaligus cabaran terhadap umat manusia, khasnya orang-orang kafir yang enggan mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta alam semesta, Allah perintahkan mereka, Allah cabar mereka untuk merenung, mengkaji alam ciptaannya, bumi, langit, dan isinya.
Di sana mereka akan dapat menemukan bukti dan dalil hujah yang nyata tentang kewujudan Allah yang Maha Mencipta segala-galanya. Yang Maha Mencipta segala-galanya. Paling tidak ada 2 poin besar di dalam ayat 101 ini. Seperti mana yang kita pelajari minggu lepas, saya ingatkan sekali. 2 poin besar itu, yang pertama, annahu la sabila ila ma'rifatillahi ta'ala illa bitadabburi fid dalail. Bermaksud bahwasanya tidak ada jalan untuk kita ma'rifatullah, kenal Allah, sebenar-benar kenal, kecuali dengan tadabbur terhadap dalil-dalil, bukti-bukti kewujudannya. Dan bukti kewujudan serta kekuasaan, sifat kesempurnaannya itu Allah perlihatkan di dalam alam ciptaannya. Ini bermakna perintah Allah kepada manusia untuk mengkaji alam ciptaannya bukan sekadar semata-mata agar mereka memahaminya, mempunyai ilmu tentangnya. Kalau dalam bahasa sekarang, menjadi saintis terkenal, ilmuwan tersohor, bukan semata-mata karena itu. Tapi lebih besar daripada itu, agar mereka kenal kepada penciptanya. Sebab bagaimana mungkin sesuatu ciptaan yang mewujud, yang serba teratur, tidak ada cacat dan celahnya, ada dengan sendirinya. Bagaimana mungkin sesuatu yang mewujud, yang hidup, tanpa ada yang menghidupkan. Bergerak tanpa ada yang menggerakkan, dan seterusnya. Itu tujuannya. Bukan semata-mata untuk menjadi ilmuwan, saintis, pakar. Bukan semata-mata untuk itu. Sebab itu, di dalam ayat-ayat sebelumnya kita telah pelajari, orang yang hanya memahami sunnatullah yang Allah ciptakan pada alam ciptaannya, sehingga menjadi pakar, menjadi ilmuwan, menjadi golongan intelektual, apapunlah pakar yang dipilih, pakar langit, pakar bumi, pakar pokok, pakar hayawan, pakar kulit, pakar rambut, pakar gigi, pakar mata, pakar otak. Tetapi jika ia tidak mengenali penciptanya, tidak membuat ia semakin kenal, semakin tunduk kepada penciptanya, Allah tak panggil mereka ilmuwan, walaupun dunia mengiktiraf. Allah masih panggil mereka la ya'lamun, golongan yang la ya'lamun, tak ada ilmu. Bahasa kasarnya, ya masih dipanggil bodoh lah.
Karena ilmu yang mereka pelajari hanya zohirum minal hayati dunya. Ilmu zohir. Yang sepatutnya ilmu tentang perkara-perkara yang boleh difahami dengan panca indera, mereka jadikan kendaraan, jadikan alat untuk mengetahui yang batinul hayat. Sebab ada zahirul hayat, ada batinul hayat. Satu. Poin kedua dalam ayat ini, bahwanya dalil-dalil kewujudan, kekuasaan, kesempurnaan Allah yang Maha Mencipta itu sama ada min alamis samawat, sama ada di alam langit sana, au min alamil ardi, atau ada yang ada di muka bumi. Dalam ayat yang lain sama ada dalil-dalil itu tersebar luas di alam afaq, alam atas yang ada di luar diri kita, maupun dalil-dalil yang ada di dalam anfus, dalam diri kita. So ada dua. Mungkin dalam bahasa kekinian, dalil-dalil kewujudan Allah itu Allah tunjukkan, Allah perlihatkan di alam mikro, dipanggil mikrokosmos, juga Allah perlihatkan di dalam alam mikrokosmos. Terpulang, terserah. Seakan-akan Allah terpulang. Mana yang kamu nak perhatikan, mana kamu nak kaji. Kamu minat untuk mengkaji alam yang ada di luar diri kamu, sila. Dan kamu nanti akan menemukan dan meyakini kewujudan aku yang mencipta semuanya. Seakan-akan Allah kata begitu. Jika kamu tidak minat mengkaji yang ada di luar diri kamu, langit dan bumi isinya yang sangat besar, ya tak apa, kaji ada dalam diri kamu. Tubuh badan kamu mulai pada kulit hinggalah yang paling dalam, yang paling rahasia, contohnya jiwa, kaji. Di sana kamu juga akan menemukan dalil dan bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sayangnya, walaupun mereka mungkin telah menemukan bukti-bukti keajaiban alam semesta, sangat teratur. Alam ini sangat teratur, jemaah sekalian. Dipanggil burhanun nizam. Sangat teratur. Dalam bahasa dipanggil burhanun nizam. Semua bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Saiznya tidak sama. Tempat bergeraknya tidak sama, kelajuannya tidak sama, tapi sangat-sangat teratur. Keteraturan itu sebutnya mereka yakini sebagai bukti adanya kuasa yang mengaturnya. Yang mengaturnya. Awdahat dalillah ala itsbatillahi ta'ala alladhi yahkumu bil aql wa dalilun nizam wa tadbir. Bukti yang paling nyata bagi menetapkan adanya Allah yang Maha Mencipta yang boleh diterima di akal sehat, yakni dalilun nizam wa tadbir. Bukti keteraturan
dalam pentadbiran. Sangat tertib. Sangat tertib. Dan ini tidak mungkin dapat difahami tanpa bukti lain. Mereka akan temukan imtina'us sodafah dalam bahasa Arabnya. Rupa-rupanya di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada. Istilah kebetulan itu, musodafah itu hanya dalam bahasa kita. Tidak ada yang kebetulan. Luruhnya sehelai daun kering daripada ranting, dahannya, pokoknya di hutan, tengah hutan belantara, di malam gelap gulita, itu bukan kebetulan. Itu ada yang menghendaki. Kenapa jatuh? Apa punca jatuh? Bila ia jatuh? Bila nanti jatuh, berapa kelajuan ia melayang-layang sebelum ia sampai di tanah? Berapa kali dia melayang-layangnya? Bila jatuh nanti di tanah bagian mana? Dalam posisi macam mana? Tidak ada yang kebetulan. Kita makan makanan, kemudian Allahu Akbar. Semua organ tubuh kita bekerja. Bukan secara teratur. Mereka terus melakukan fungsinya. Itu bukti kedua. Imtina'us sadaqah. Karena inna idza lam nu'min biwujudil khaliq hadzal kaunil azim, kalaulah kita tidak meyakini, kalaulah ada orang tidak meyakini kewujudan Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Agung, ya mereka akan kata, macam mana itu cili boleh pedas? Kebetulan, memang kebetulan. Dan macam itu sifatnya. Maksudnya kenapa cili daripada dahulu pedas? Ya memang kebetulan. Yalah kalau cili itu hanya satu saja dan sekali saja pedas, ya mungkin kebetulan. Ini daripada dahulu sampai sekarang. Habis kenapa tebu yang ada di sebelahnya jadi manis? Kebetulan. Mana boleh kebetulan? Tapi dari dahulu macam itu. Subhanallah. Tidak adanya. Dan ini bila boleh dibuktikan jika mereka mau melakukan kajian. Burhanul istiqsa' istilahnya. Sila. Buat, lakukanlah. Kajian-kajian empirik. Kajian-kajian ilmiah. Yang berdasarkan fakta. Dan seterusnya. Di samping ada burhanul qahiriyah. Ada bukti bahwa di sebalik segala-galanya ini ada kuasa yang sangat dahsyat yang menguasai sepenuhnya sehingga alam ini tunduk kepada kuasa tersebut. Tadi saya contohkan, saya sebut tadi. Cili daripada dulu hingga nanti ya akan pedas teruslah. Dia tidak ada pilihan lain. Itu maknanya ada kuasa yang memaksanya untuk sentiasa begitu. Bentuknya seperti itu. Rasanya seperti itu. Kehidupannya seperti itu. Kambing demikian juga. Maknanya pasti adanya kuasa yang maha dahsyat di sebalik alam semesta ini. Yang mengatur sekaligus memaksa. Ada kuasa memaksa. Saya ulangi. Walaupun dalil-dalil kewujudan Allah di alam semesta ini telah terbukti bagi mereka khasnya yang telah melakukan kajian-kajian, tapi Allah nyatakan
semua itu mungkin tidaklah menjadikan mereka beriman. Mereka akan tetap menolaknya. Peringatan tidak beri faedah, ayat tidak membuat mereka mengubah pendiriannya daripada kufur menjadi yakin. Lalu masalahnya di mana? Kurang terangkah, kurang jelaskah, kurang nyatakah bukti-bukti, dalil-dalil kewujudan Allah tersebut sehingga mereka masih belum mau mempercayainya? Jawabannya bukan itu. Jawabannya bukan kurang. Dalil telah nyata, bukti telah ketara. Tapi kenapa mereka masih tidak percaya? Itu yang saya katakan minggu lepas. Al-haqqu laisa bimahjub. Kebenaran mutlak, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya semua itu adalah laisa bimahjub. Tidak terhalang. Ingat. Al-haq, kebenaran mutlak, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya, itu sesuatu yang tidak terhijab, tidak terhalang. Sebenarnya ia terdedah, nampak, kelihatan, tak ada yang menghalanginya. Kalau tidak ada penghalangnya, kenapa tidak semua orang melihatnya? Wa innamal mahjub anta anin nadhari ilaihi. Sebaliknya yang terlindung, yang terhalang, yang terhijab itu yakni diri manusia itu. Hatinya. Sehingga ia tidak dapat memandangnya. Benda sudah nyata, terang. Kenapa tidak dapat melihat? Oh, pasti ada hijab dalam diri orang itu. Hatinya ada hijab. Sebab itulah satu-satunya cara untuk membolehkan orang yang asalnya tidak beriman jadi beriman, mesti membuang hijab, membuang penghalang yang menghalangi mata hatinya daripada melihatnya. Itu saja. Jadi kalau itu bukan masalah terang atau tidaknya, nyata atau tidak dalil. Masalah itu ada dalam diri manusia. Bila mereka percaya menghilangkan hijab yang dalam hatinya, sikit-sikit, satu persatu, hingga makin kurang, akhirnya tinggal satu atau yang sama sekali. Terang benderang. Bahkan hati yang tidak terhijab melihat kebenaran, mata hati yang tidak terhijab dan melihat kebenaran, saya sampaikan minggu lepas, orang yang seperti itu mungkin akan kata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu. Aku tidak melihat sesuatu, melainkan aku dapat melihat Allah sebelum adanya sesuatu itu, selepas adanya, bahkan ketika sesuatu masih ada. Melihat di sini jangan diartikan melihat begitu nampak macam pokok pisang gitu ya. Kemana saja mata melihat, kewujudan Allah yang dirasakan, kekuasaan Allah yang dirasakan, kebesaran Allah yang dirasakan. Yang itu yang saya katakan tempoh hari. Sehingga tengok, melihat, merasakan mangga yang manis ke yang masam ke, baginya serupa. Bagi orang yang hatinya sudah tidak terhijab, manisnya mangga dan masamnya mangga baginya sama.
manisnya mangga yang ditanam dengan mangganya yang busuk, baginya serupa. Dia tidak terlalu melihat kepada manisnya ataupun busuknya. Sebab kalau melihat yang itu saja, ya pasti yang manis suka, yang busuk tak suka. Mengeluh tengok yang busuk. Tapi bagi orang yang hatinya sudah tidak terhijab, melihat kedua-duanya, ada kuasa Allah di situ. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Dan dengan kuasanya yang mutlak itu, ia mampu menjadikan mangga yang ini manis, tapi yang sebelahnya busuk. Bukankah manisnya mangga itu, kalau manisnya mangga itu sebagai bukti kekuasaan Allah, kenapa pula busuknya mangga tidak dianggap sebagai bukti kekuasaannya? Coba kalau kita sudah berpikir seperti itu. Manisnya mangga pun bukti kekuasaan Allah. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Mangga yang busuk, yang ditanam yang busuk, itu pun bukti kekuasaan Allah. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Lalu apa bezanya manis? Yang manis dengan yang busuk. Bila orang sudah sampai seperti itu. Sebab kedua-duanya, yang elok ke, yang tak elok ke, yang manis ke, yang tak manis ke, bahkan yang busuk ke, tetap saja membuat dirinya makin dekat dengan pencipta. Makin dekat kepada Dia. Itu hati yang sudah tidak berhijab. Tapi kalau masih ada hijab, walaupun tidak banyak, ya tengok yang tanam pokok mangga dan semuanya manis, sukalah. Pasti suka. Wah, sukalah. Wah, bagus tengok pokok saya. Tapi bila semuanya busuk, apalah. Nah, itu mana hati masih berhijab. Bagaimana mungkin Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, tiba-tiba hati kita mengeluh. Coba. Bagaimana mungkin Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada kita, sangat nyata kekuasaannya, tiba-tiba kita malah mengeluh. Nah, inilah kalau hati masih ada hijab. Kalau hijabnya tebal, itulah habis. Jadi pokok pangkal hati. Masalahnya pada diri kita masing-masing. Diri manusia maksudnya. Itu peringatan yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan untuk mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal kecuali dengan cara tadabbur terhadap dalil-dalil kewujudannya. Dan dalil-dalil kewujudannya, kekuasaannya, kesempurnaannya itu Allah perlihatkan melalui alam ciptaannya. Baik. Sekarang ayat berikutnya 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Fahal dan tidaklah yantazirun mereka menunggu, menanti. Illa kecuali yang mereka tunggu itu mithla ayyamil ladzina khalau. Sesuatu yang serupa dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Kul katakanlah, wahai Muhammad, fantaziru, tunggu oleh kamu.
Inni sesungguhnya aku ma'akum bersama kamu minal muntazirin. Daripada orang yang menunggu juga. Saya ingin bacakan sedikit apa pendapat mufassir. Saya bacakan teksnya dahulu. Yakni kata Imam At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari, beliau berkata begini, saya baca teksnya dahulu ya. Yaqulu ta'ala dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muhadziran musyriki qaumihi. Allah Subhanahu wa taala dan memberitahu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sekaligus memberi peringatan yang keras kepada orang-orang musyrik daripada kaum baginda tentang azab yang telah menimpa kaum-kaum sebelum mereka. Azab-azab itu pula, azab itu tersebut juga bukan mustahil akan menimpa mereka. Allah ceritakan azab yang pernah menimpa kaum sebelum mereka. Kaum Ad, kaum Thamud. Dan azab-azab yang pernah menimpa kaum dahulu itu bukan mustahil menimpa orang-orang kafir Makkah atau umat Nabi Muhammad SAW. Bukan mustahil. Allah ingatkan. Kenapa? Jika penyebab turunnya azab itu dilakukan juga oleh umat Nabi Muhammad. Kenapa orang dahulu diazab? Oh, orang dahulu diazab yang mendustakan Nabi, utusan Allah, mendustakan Allah, ingkar pada Allah, bla 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 bla. Nah, jika perbuatan yang kaum dahulu lakukan itu dilakukan juga oleh umat akhir zaman, maka Allah pun akan pelakukan sama sebagaimana kaum yang dahulu. Nah, itu dipanggil tahdzirnya, peringatannya. Bermakna jika umat Nabi Muhammad terus-menerus menolak ajaran Nabi, terus-menerus menolak, melawan Allah, maknanya hidup mereka ini tidak ada yang mereka tunggu kecuali azab. Setiap saat yang mereka tunggu turunnya azab. Walaupun mereka tidak minta diazab. Tapi sikap mereka yang terus-menerus mendustakan agama Allah, itulah bukti bahwa mereka ini sebetulnya mengharapkan sangatlah diazab oleh Allah, ditimpakan azab pada mereka oleh Allah, sebagaimana Allah timpakan azabnya kepada kaum yang dahulu. Sehingga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga seakan Allah berfirman, ya Muhammad, haula'il musyrikun min qaumika. Muhammad, orang-orang musyrik daripada kalangan kaum kamu itu, al-mukadzibuna bima ji'tahum bihi min indillah. Orang-orang yang mendustakan ajaran yang kamu sampaikan daripada aku, illa yauman yu'ayinuna fihi min adzabillah. Mereka ini tidak menunggu kecuali yang mereka tunggu hanyalah
peristiwa-peristiwa hari-hari di mana mereka akan ditimpakan azab Allah sebagaimana mithla ayami aslafihim, sebagaimana azab yang telah menimpa kaum sebelum mereka. Kenapa? Apa yang mereka lakukan, apa yang orang musyrik lakukan daripada umum sama betul dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kaum-kaum dahulu. Jika kaum sebelum mereka dahulu melakukan musyrik, melakukan syirik, mendustakan aku timpakan azab, apa istimewanya umat kamu? Jika mereka melakukan maksiat yang sama pun, timpakan azab. Bahawasanya hingga saat itu azab Allah belum turun akibat takzib dan syirik mereka. Itu hanyalah imhal, hanya penangguhan azab, bukan ihmal. Azab bukan ihmal, bukan ditiadakan, bukan diabaikan, tapi hanya ditangguhkan. Jika mereka merasa, kalau betul lah kami ini salah, wahai Muhammad, kami tolak agamamu ini benar-benar yang salah, dan kamu kata kami akan disiksa, kenapa hingga hari ini kami tak ada siksa? Bahkan kami terus senang, mendapatkan kesenangan hidup, kemewahan hidup, tak ada masalah. Jawabannya tadilah, azab bukan ditiadakan, hanya ditangguhkan. Kesenangan hidup yang Allah berikan pada kamu, dalam keadaan kamu menderhakainya, itu namanya azab juga. Tapi istilahnya istidraj. Itu azab Allah yang kamu tidak merasa diazab. Wa'iyadzubillah, sumudubillah. Itu kata Abu Ja'far At-Tabari. Lebih kurang sama juga seperti mana kata ulama-ulama tafsir dahulu, tafsir yang lain. Imam Ar-Razi demikian juga. Ibnu Katsir juga demikian juga. Jadi yang lebih kurang sama saya tidak mau baca semuanya. Sekarang saya ingin sampaikan, ya ini dari segi bahasanya, supaya kita mendapatkan tambahan pemahaman terhadap ayat ini dari susunan kalimatnya. Bahasanya. Tolong diperhatikan betul-betul, karena ini penting, ini kaitannya dengan kaidah. Kaitannya dengan kaidah tafsir, kaidah bahasa yang dengannya kita punya alat untuk memahami ayat Al-Quran bagi mendapatkan makna yang lebih daripada sekadar terjemahan. Begini ya mas sekalian, ya ayat ini ayat amaran ya, fantadiru itu amaran, fantadiru tunggu oleh kamu, ini namanya tahdid wa wa'id. Baik, di dalam ayat yang ke-102 ini jamaah sekalian, hal yang tadiruna illa mithla ayamil ladina khalu min qablihim. Hal itu yakni istifham bimana nafiyah, tidak maknanya. Lalu diikuti dengan illa, istisna. Kita semua tahu itu namanya jumlah mahsurah kan. Namanya jumlah mahsurah atau jumlah makhsusah. Atau juga boleh disebut jumlah maqsurah. Pulanglah. Jumlah yang dibatasi. Seperti la ilaha illallah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah mereka menurut kecuali. Namanya jumlah mahsurah. Oke? Jumlah mahsurah. Di dalam Al-Quran ini, di dalam Al-Quran, bentuk jumlah mahsurah itu ada 3. Kita kenal dahulu jumlahnya sebelum kita mengetahui apa faedahnya. Di dalam Al-Quran, jenis jumlah mahsurah itu ada 3 bentuk.
Yang pertama, mana-mana jumlah yang dimulakan dengan innama. Dengan innama. Betul. Innamal ilmu indallah. Innama ana nadhirum mubin. Innama. Hanya senya. Satu. Yang kedua, jumlah maksurah kedua yakni jumlah yang bermula dengan nafi yang diikuti dengan istisna, illa, pengecualian. Nah, itu banyak sekali. La ilaha illallah. Contohnya ayat sedang kita pelajari. Hal yang taziruna illa. Bermula dengan nafi, diikuti dengan istisna, pengecualian. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bentuk jumlah maksurah ketiga. Sebab hanya ada 3 saja, tak banyak, mudah diingat. Bentuk yang ketiga yakni taqdimu ma haqquhu ta'khir. Taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang sepatutnya diakhirkan. Dalam satu ayat, kalimat itu sepatutnya dikemudiankan, tapi didahulukan. Itu mahsurah juga tuh, mahsusah juga tuh. Dahulu kita telah pelajari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Susunan biasa. Iyyaka itu maf'ul bih, objek. Na'budu itu verb dan subjek. Fi'il dan fa'il. Susunan biasa, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kan begitu susunannya kalau susunan Arab. Jadi verb, subjek, baru objek. Jadi sebetulnya na'buduka, kami menyembah engkau. Nah. Tapi ini tidak, iyyaka didahulukan. Maf'ul bihnya letak depan. Akan dikau ya Allah, na'budu, kami sembah. Dan akan dikau ya Allah, kami mohon pertolongan. Ini contoh takdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan. Itu pun termasuk jumlah mahsurah atau maqsurah atau makhsusah. Ya, ada 3. Jumlah yang bermula dengan inama, atau jumlah atau ayat bermula dengan nafi diikuti dengan istisna, atau jumlah yang di situ ada takdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan, ada sesuatu yang didahulukan yang sepatutnya dikemudiankan. Ada sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan tapi didahulukan. Baik, dia sudah tahu ciri-ciri karakter jumlah maksurah, pertanyaannya. Nah, ini masuk kepada tafsir. Kenapa Allah menggunakan 3 bentuk itu? Jika semuanya maksudnya maksurah, adakah perbezaan makna? Jelas ada. Jelas ada. Ini yang pentingnya. Begini, jamaah sekalian. Jika jumlah mahsurah itu jenis yang pertama tadi, yakni jumlah ayat yang bermula dengan innama, betul? Dengan innama. Jika jumlah mahsurah itu yakni jenis jumlah yang dimulakan ayat mulakan dengan innama, ini memberi makna apa dia? Tastakhdimu fil asya'il ma'lumah. Ia diguna pakai di dalam perkara-perkara sesuatu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui. Sudah nyata diketahui. Sehingga sepatutnya tidak ada lagi orang yang tak tahu. Karena jumlah yang berada dengan inama itu
diguna pakai untuk menunjukkan sesuatu yang sudah maklum, nyata, yang sepatutnya sudah tidak ada lagi orang yang tak tahu, orang yang tidak mengakuinya, karena berulang dengan nama. Baik, apa contohnya? Coba lihat surah Muhammad, supaya nanti contohnya mirip-mirip, sepintas lalu kita bingung, tapi insya Allah ada jawabannya. Coba lihat surah Muhammad, ayat 36. Kalau Saudara Imran boleh bantu, boleh cepat tayangkan, senang nanti. Lihat mudah sedikit. Kalau boleh. Surah Muhammad, ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena tengok ya, jangan dengar saja. Sebab ini kajian yang kita mesti tengok sendiri. Mendengar tak jadi. Saya tidak tidak suudzon atau tidak merendah-rendahkan memori jamaah sekalian. Saya yakin jamaah masih punya memori yang bagus-bagus. Tapi kalau hanya mengandalkan kemampuan mendengar dan mengingat, ya saya kurang pasti. Kurang pasti. Kena lihat sendiri. Sebab biasa kan kita maklum kan. Sebab belajar online ini kan kita boleh di rumah kan kita boleh sambil baring, sambil duduk, sambil berdiri, sambil apa. Walaupun itu sebenarnya kurang beradab ya. Saya terus terang cakap, walaupun ini online dan jamaah duduk di rumah, tapi dia jamaah katalah sambil baring, sambil duduk, sambil kerja, yaitu kurang beradab dalam belajar Al-Quran. Kurang beradab. Jadi tanpa bighairi adabin lah. Jadi apa kesannya kalau kurang beradab belajar Al-Quran? Banyak kesannya aja dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Mungkin kita dapat ilmunya, faham maksudnya, tapi kita tidak akan mendapatkan keberkatan ilmu. Itu bahaya. Dapat ilmu tapi tak dapat keberkatannya. Itu bahaya. Jadi ini hanya ingatan ya, saya tidak suudzon. Walaupun jamaah duduk seorang-seorang di rumah, saya yakin pasti tetap beradab karena yang kita belajar Al-Quran. Sebagaimana layaknya belajar Al-Quran di majelis ilmu Al-Quran. Al-Quran kan majelis yang, jadi saya yakinlah, walaupun tidak dilihat oleh sesiapa, saya yakin setiap kita merasa diperhatikan oleh Allah. Kan malaikat melihatnya. Jadi tolong dilihat sendiri, jangan hanya dengar. Walaupun saya katakan saya tidak menafikan atau meremehkan memori jamaah sekalian. Tapi insya Allah kemampuan memberi ya lama-lama berkurang lah. Surah Muhammad ayat 36. Allah berfirman, innamal hayatu dunya la'ibun walahwun. Oke. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Hanya saja kehidupan yang sekarang ini, yang kini dan yang di sini ini adalah la'ibun. Permainan, lahun, senda gurauan. Wa in tu'minu, dan jika kamu beriman, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, yu'tikum, pasti Allah akan memberikan kepada kamu ujurakum, balasan atau ganjaran kamu, wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tak akan minta daripada kamu harta kamu. Oke. Ini innama. Dimulakan innama, adatul hasri, jumlah mahsurah. Tadi dikatakan innama ini diguna pakai untuk sesuatu yang dah maklum. Maklum, diketahui. Sehingga mukhatabnya maklum sungguh. Karena sesuatu itu maklumlah mukhatab.
Mukhatabnya maklum. Baik, coba perhatikan. Dalam ayat ini, zaman kalau kita pelajari lah surah Muhammad sebelum dan selepasnya, ayat ini sebenarnya diberitahukan oleh Allah, mukhatabnya second person, mitra bicaranya adalah orang-orang yang beriman. Ya, ini khitabul mukmin. Yang diajak bicara, yang mukhatabnya orang-orang mukmin. Dan orang mukmin sudah tahu bahwa kehidupan dunia itu laibun walahmun. La yartabuna abadan. Fi hadhihi haqiqah. Si mukmin, orang mukmin yang betul mukmin ya, tidak akan meragui sikit pun tentang hakikat bahwa al-hayatud dunya itu laibun walahmun. Maklum. Mukhatabnya maklum. Karena maklum, Allah kata innama. Semua kalimah innama. Jamaah boleh cari ayat yang lain. Pahami betul-betul. Allah beritahu sesuatu yang sudah maklum keadaannya dan juga sudah dimaklumi oleh mukhatab. Mukhatab sudah maklum. Berbeza dengan jumlah mahsurah jenis yang kedua. Jumlah yang bermula dengan nafi diikuti dengan istisna. Istisna, pengecualian. Kalau jumlah mahsurah itu bermula dengan nafi dan diikuti dengan istisna, ini yakni tustahdamu fil asya'il majhulah. Sebaliknya, ia digunakan dalam perkara-perkara yang majhulah. Majhul maknanya sesuatu yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh siapa? Oleh mukhatab. Bukan oleh Allah ya, Allah sudah. Si mutakalim Allah. Mutakalimnya Allah. Allah Maha mengetahui lah. Tadi diketahui oleh siapa? Sudah diketahui oleh mukhatab. Sebab itu hanya innama. Tapi bila sesuatu yang tidak disampaikan ini sesuatu yang masih majhul, belum atau tidak diketahui oleh mukhatab, tidak boleh lagi gunakan innama. Tapi kena gunakan jumlah mahsurah bentuk kedua. Yakni mula dengan nafi, ikuti dengan istisna. Contohnya yang lebih mirip, yang mirip dengan ayat surah Muhammad tadi, coba jangan lihat surah Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat 32. Dah jumpa? Kalau sudah jumpa, tolong ada siapa yang ingin membacakannya. Sila. Ya, sila bacakan. Saya bacakan Ustaz. Sila. Ya, silakan. Kejap dia hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Tabarakallah. Tengok, perhatikan ayatnya. Ini cerita perkara yang sama. Yakni cerita tentang hakikat kehidupan dunia. Betul? Dengan tadi,
Kalau jamaah boleh apa sambil tengok surah Muhammad tadi, coba buat bandingannya. Coba tayangkan tengok buka dua-dua sekali. Surah Muhammad ayat 36 dengan An'am 32. Kedua-duanya jumlah mahsurah. Yang Muhammad 36 mulakan innamal hayatud dunya laibu walahun. Sementara Al-An'am wa mal hayatud dunya illa laibu walah. Dan tidaklah kehidupan ad-dunya itu kecuali manafi ila isinya laibun permainan walahun dan senda gurauan. Kalau pertanyaannya hanya sekadar dari aspek daripada aspek bahasa, dari aspek bahasa lah, bahasa Arab maksudnya. Ya. Apa itu yang pertama jumlah apa? Maksurah. Muhammad 36 maksurah. An'am 32 maksurah. Apa maknanya? Maknanya yang pertama memberitahu hanya saja kehidupan dunia itu laibun walahun. An'am 32 memberitahu tiadalah kehidupan dunia itu. Maksudnya sama ke serupa? Ya macam sama. Kan begitu kan? Seakan-akan. Maksudnya kan lebih sama-sama. Kalaulah maksudnya dari segi bentuk jumlah sama, maksurah. Tapi kenapa digunakan bentuk yang lain? Tadi saya katakan, kalau jumlah maksurah bermula di dalam bentuk nafi dan istisna, itu digunakan dalam perkara yang majhul. Majhul perkara yang tidak atau belum diketahui oleh mukhatab, bukan oleh mutakalim ya, oleh mukhatab. Kenapa Al-An'am 32 ini ayat ini mukhatabnya atau ayat ini ditujukan kepada ghairul mukmin. Ingat, pada ghairul mukmin. Kepada orang yang non-mukmin, non-muslim, orang kafir ya. Jadi Allah memberitahu kepada orang-orang yang belum beriman bahwa kehidupan dunia itu laibun walahun. Cara Allah memberitahunya, tiadalah kehidupan dunia itu laibun. Adapun bila Allah memberitahu kepada orang mukmin bahwa dunia laibun walahun, yang mereka sudah yakin bahwa dunia itu laibun walahun dengan innama. Sebab itu tengok sambungan ayatnya. Dan sungguh negeri akhirat itu baik bagi orang bertakwa. Afala ta'qilun. Tengok. Afala ta'qilun. Kalau jamaah perhatikan afala ta'qilun dalam Al-Quran di jamaah sekalian. Masya Allah. Diwajibkan kepada orang yang masih ragu. Sebab kalau bahasa kasonya ya. Bahasa kasonya afala ta'qilun itu. Lu tak ada fikir ya. Lu tak ada akal ya. Kaso kan? Tidakkah kamu menggunakan akal kamu? Mana? Lu tak ada akal ya. Mungkinkah Allah menyampaikan khitab kepada hamba yang beriman dengan susunan ayat, lu tak ada akal. Tidak mungkin. Ayat ini ditujukan pada orang kafir yang tidak mengetahui bahwa hakikat kehidupan dunia itu laibun walahun. Sebab itu digunakan nafi istisna. Baik, saya kata dahulu ketika Nabi menyeru kepada orang kafir, kepada yang masih kafir ya, supaya mereka mengakui Allah itu Tuhan yang Esa, apa dakwah Nabi pada mereka? Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Tuflih. Katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha illallah, la tidak. Ila kecuali kan. Itu jumlah surah nafi isyakan. Itu sebenarnya ditujukan kepada orang kafir. Kata Nabi mengajak pada orang kafir. Ayo orang kafir, katakan la ilaha illallah. Karena mereka ini belum mengetahui siapa Tuhan yang sebenar. Masih bingung mencari Tuhan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan itu. Lalu, oh bukan. Itu semua bukan Tuhan, bukan Tuhan, kecuali yang Allah.
Kepada Abu Bakar, Nabi tidak kata, Abu Bakar, qul la ilaha illallah. Bagaimana pada Abu Bakar, qul la ilaha illallah? Abu Bakar sudah tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan sebenarnya hanya Allah. Sebab itu tidak ada Nabi suruh Abu Bakar, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kepada yang mukmin, innama ilahukum ilahun wahid. Ya. Kepada yang sudah beriman, innama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Iya ya Allah, kami memang dah tahu. Kami dah beriman. Kepada mereka yang belum tahu bahwa Allah itu satu. Allah itu esa, satu-satunya. Masih bingung mencari Tuhan sana, Tuhan sini. Ada Tuhan malam, Tuhan siang, Tuhan hujan, Tuhan kemarau, Tuhan panas, Tuhan sejuk. Kan bingung orang ini. Nah, kepada orang ini kita katakan pada mereka, la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, anu la ilaha illallah. Ketahui oleh kamu bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kan yang mukhatabnya, ya mas kalian, masih dalam keadaan kebingungan, belum tahu, itulah. Atau mungkin masih ragu. Jadi kepada yang masih ragu, bentuknya nafi istisna. Kepada yang sudah yakin, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jangan pikir itu ditujukan kepada orang kafir, ya masa orang mukmin sebenarnya. Hanya saja harta kamu, anak kamu itu ujian bagi kamu. Kita orang mukmin, ya Allah kami yakin, ya Allah kami yakin. Tapi lagi sekali, itu sebenarnya penghormatan Allah kepada mukhatabnya. Mukhatabnya orang mukmin. Jadi sudah sewajibnya orang mukmin yakin bahwa anak dan harta itu fitnah, ujian. Dan bila benar-benar dia yakin, sepatutnya dia tidak terpedaya, dia tidak tertipu, dia tidak boleh gagal dengan ujian itu. Kan dia sudah yakin. Ini bermakna, jika orang yang mengaku beriman, tapi rupanya masih gagal diuji, imannya diuji dengan harta dan anak, ya mana dia belum yakin betul lah yang anak dan harta itu ujian. Wah, ayat tadi juga kepada orang mukmin. Orang mukmin. Itu penghormatan Allah. Buatan Allah. Paham ya? Jadi tengok beza susunan ayatnya. Sama-sama jumlah mahsurah. Ini penting nih dalam memahami Al-Quran. Kaidah-kaidah sebenarnya sangat penting. Karena kita nanti akan mendapatkan maklumat yang lebih. Oh iya ya, yang surah Muhammad 36 tuh mukhatabnya mukmin tuh. Oh, surah Al-An'am 32 itu mukhatabnya ghairul mukmin. Sehingga sesuatu yang Allah beritahukan itu sesuatu yang masih majhulah. Dikala mereka masih majhulah. Hum ab'ad min an takuna hadhil haqiqah ma'ilatun ama'in. Orang bukan mukmin ini masih jauh lah untuk memahami bahwa dunia ini hakikatnya hanyalah ibun walah. Karena mereka menganggap dunia itu tujuan hidup. Bagi tahulah dunia ini hanya kendaraan dunia. Tak percayalah mana. Dunia segala-galanya. Sebab itu lihat sajalah. Rugi saja bunuh diri. Buang kerja, hilang kerja karena dibuang kerja, minum racun tikus. Gagal masuk universiti, terjun dari tingkap. Itu kan karena dia tidak percaya dunia itu sebenarnya hanya alat. Coba bagi mereka yang yakin dunia itu alat, hanya permainan. Dia pasti akan mencari yang ada di sebalik yang lebih hakiki. Sehingga jika dia kehilangan hal itu dia tidak menjadi masalah. Karena ia hanya laibun.
Dan bagaimana mungkin orang yang waras berpikir, yang bijak, sanggup menghabiskan tenaganya, umurnya, masanya, hanya untuk bermain-main. Laibun. Hanya untuk lahun. Laibun itu kan memuaskan, menggunakan segala tenaga, dan tanpa ada tujuan. Tanpa ada manfaat yang tidak diraih, tanpa ada madarat yang tidak dielak. Itulah ibun. Paham ya? Nah, sebab itulah ya mas sekalian, ketika Allah memberi khitab kepada orang Nasrani tentang siapa Isa. Ya mas sekalian, orang Nasrani sebenarnya kebingungan. Jamaah coba lihatlah debat-debat kini antara Muslim dengan Nasrani, dengan Kristen. Contohnya oleh debat-debat hebat yang kita miliki, sebagai saudara Dr. Zakir Naik, Muhammad Didat, kena berdebat dengan padri, ilmuwan Kristen. Yang boleh kita simpulkan, mereka ini sebenarnya dalam keadaan kebingungan tentang status Isa itu sebenarnya siapa. Sebenarnya siapa Isa itu? Dia itu Tuhan ke? Allah ke? Menjadi Isa? Atau dia itu, Isa itu anak kepada Allah kah? Atau Isa itu Tuhan yang berdiri sendiri selain Allah kah? Atau Isa itu makhluk Allah sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain? Mereka sebenarnya tidak pasti. Tidak yakin, bingung. Sebab itu di kalangan mereka pun ada 3 paling tidak memahami Nabi Isa ini. Ada yang memahami Isa itu adalah Allah. Allah itu Isa. Bila menjelma jadi Isa lah. Bila tak nampak namanya Allah. Jadi Allah dan Isa ini bukan benda lain. Sama. Allah Isa, Isa Allah. Ada golongan kedua, tak. Isa bukan Allah. Isa itu anak kepada Allah, kata mereka. Ini Quran cerita ya. Anak kepada Allah. Bukan Allahnya, anak kepada Allah. Jadi patutlah kalau kita menyembah bapanya, maka anaknya pun kita sembah. Yang ketiga, bukan. Isa bukan Allah, Isa bukan anak pada Allah. Isa itu Tuhan yang berdiri sendiri selain Allah. Jadi ada Tuhan bernama Allah, ada Tuhan yang namanya Isa. Ada Tuhan lagi satu namanya Maryam. Itu dalam surah Al-Maidah. Tengok, mereka bingung. Apa yang betul siapa nih? Yang betul yang mana nih? Isa itu Allah ke, atau anak Allah ke, atau habis ini, atau Isa itu makhluk seperti makhluk Allah yang lain ke? Nah, kepada orang yang masih bingung, masih tak tahu tentang kedudukan setiap Isa yang sebenarnya, apa kitab Allah kepada orang-orang seperti ini? Lihat kitab Allah kepada orang seperti ini. Al-Maidah ayat 75. Coba perhatikan. Al-Maidah 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Di sini jumlah mahsurah dimulakan dengan nafi, diikuti dengan istisna. Mal Masih ibnu Maryam, tiadalah Isa ibnu Maryam itu illa rasulun, kecuali semata-mata lain tidak hanyalah seorang rasul.
Utusan aku, kata Allah. Macam Ibrahim, macam Musa, macam Nuh. Qad khalat min qabli rusul. Telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. Jadi Isa bukan rasulku yang pertama, bukan satu-satunya. Sebelumnya masih sudah banyak rasul-rasul aku. Ibunya juga bukan Tuhan. Bukan ibu Tuhan, bukan. Ummuhu siddiqah. Ibunya itu mendapat gelar siddiqah, wanita paling jujur dan kejujurannya diakui oleh Allah. Bila dia kata ini anak pemberian Allah, ketika aku dalam mihrab beribadah, Jibril datang, dia bercakap benar. Sungguh pun kamu wa Yahudi tuduh Maryam berzina dan Isa itu anak luar nikah. Maryam menafikan, dia bercakap jujur. Kana yakulani ta'am. Isa ke, ibunya ke, Maryam ke, keduanya makan makanan. Tak makan lapo. Unzur, coba perhatikan. Kaifa nubayyinu lahumul ayat. Bagaimana kami menjelaskan, menerangkan ayat-ayat. Bukti-bukti. Bahwa Isa dan Maryam itu bukan Tuhan yang berhak sembah. Isa adalah utusan Allah dan hambanya. Maryam juga hamba ciptaannya. Kemudian unzur. Muhammad, perhatikan. Anna yufakun. Bagaimana mereka masih dapat dipalingkan, diperdayakan. Nah, ayat ini juga pada orang-orang Nasrani masih kebingungan tadi. Masih bingung memahami siapa Isa ini. Tak tahu lagi. Karena tak tahu Allah kata, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Beda ya, khitabnya ditujukan pada mereka yang masih bingung, masih tak jelas, masih. Adapun bagi mereka yang sudah yakin bahwa Isa itu utusan Allah, adapun bahwa mereka yang sudah yakin bahwa Isa itu utusan Allah, bukan Allah, bukan anaknya, maka Allah tidak lagi menggunakan nafi dan istisna, tapi Allah gunakan innama. Gitu. Kan innama. Lihat surah An-Nisa 171. Coba lihat surah An-Nisa 171. Nah, cepat sikit ya. Supaya kita betul-betul dapat memahami kepada siapa khitab itu ditujukan. Nanti kita nampak. An-Nisa 171. Allah berfirman, A'udzubillahi ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Ingat ya, dipanggil ahlu kitab. Mereka ini yang faham kitab, faham Taurat, faham Injil. Tapi mereka ini, Masya Allah, tidak bertanggung jawab terhadap kefahaman mereka atas Injil. Tahu kebenaran Taurat, tahu kebenaran Injil. Tetapi mereka memilih untuk menyelewengkannya. So itu Allah tegur mereka. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Artinya ahlu kitab itu orang yang baik. Ahli kitab orang baik. Ingat ya, mungkin dahulu pernah saya ingat saya ceritakan ya. Dan Al-Quran ini sebagian kan ada istilah namanya ahli kitab. Nasoro, Yahudi, Alladzina hadu, Alladzina utul kitab. Ada tuh. Ada yang satu, atainahumul kitab. Kalau kita tengok kalimat-kalimat ini dalam bahasa pengertian biasa, mungkin maknanya sama. Nasoro, al-Yahudu, Alladzina hadu, Alladzina utul kitab. Alladzina atainahumul kitab. Itu ahlul kitab. Kan merujuk pada orang yang sama, kaum yang sama.
Bila merujuk pada kaum yang sama, kenapa gunakan bahasa yang berbeza-beza? Istilah yang berbeza-beza. Ini dahulu pernah saya sampaikan, jadi saya tak perlu mengulangi. Jadi bila sebut ahli kitab itu apa maksudnya? Bila sebut alladzina utul kitab itu siapa? Kalau atainahul kitab itu siapa? Walaupun merujuk pada orang sama, kenapa bahasa khitabnya berbeza? Kalau itu masih difahami, insya-Allah memahami senanglah. Ringkas kata, bila sebut ahli kitab ni tidak merujuk kepada secara umum semua jahat, tidak. Kalimat ahli kitab dalam Al-Quran merujuk pada Nasrani Yahudi yang ada yang baik, ada yang tak baik. Gitulah. Jadi tidak merujuk tidak hanya kepada yang tak baik saja, tapi juga tidak merujuk pada yang baik saja. Ada yang baik, ada yang tak baik. Bila sebut ahlul kitab. Nah, contoh ayat ini. Allah panggil ya ahlul kitab. Ini yang baik nih. Maknanya faham Taurat dan Injil, tetapi mereka tidak bertanggung jawab. Sebab itu kata la taghlu fi dinikum, Allah kata, kamu janganlah, kamu ni kan ahli kitab, kamu kan mengerti Taurat dan Injil, kamu faham akan isinya, tapi janganlah kamu melampaui batas dalam beragama. La taqulu 'alallahi ilal haq, janganlah kamu kata kepada Allah kecuali yang benar. Kenapa kamu tuduh Allah punya anak, aku punya sekutu? Kan kamu tahu dalam kitabku tak ada itu. Tengok. Mereka ini orang alim, orang berilmu, orang tahu bahwa Allah tidak punya anak. Tapi mereka mengatakan begitu. Nah, mengatakan Allah punya anak, walhal mereka tahu dalam kitab mereka Allah tak punya anak, itu namanya ghulu dalam agama. Lalu Allah beritahu kepada mereka, kamu kata Allah punya anak. Wahal kamu dah tahu bahwa Allah tak punya anak. Seperti mana yang kamu ketahui dalam kitab kamu, yang kamu kaji. Innamal masihu Isa bin Maryam. Tiba-tiba di sini gunakan innama. Hanya saja Isa Maryam itu Rasulullah. Itu utusan Allah. Kamu dah tahu itu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam baruhum minhu fa aminu billahi wa rasulih. Wala taqulu salah satu dan seterusnya. Ya mas sekalian, ketika Allah memberitahu siapa Musa kepada orang Nasrani khususnya, menggunakan dua uslub yang berbeza. Kepada mereka yang sebenarnya sudah ada keyakinan bahwa Isa itu utusan Allah, tetapi mereka mencoba menafikannya. Mereka tidak tahu kitab mereka. Allah kata innama. Karena yang kedudukan Isa itu sudah diketahui oleh mereka. Hanya mereka ingin menyelewengkannya. Namanya ghulu fiddin. Adapun kepada Nasrani yang masih bingung tentang status Isa. Isa itu siapa ke? Allah ke? Anak Allah ke? Allah tak kata innamal Isa. Allah kata mal masihu ibnu Maryam illa. Nafi dan istisna. Jadi sungguh pun benda yang diceritakan bab yang sama, tapi mukhatabnya ini berbeza, maka susunan ayatnya pun tidak sama. Faham ya? Oke, tinggal satu. Yang selebihnya jamaah cari sendiri ya ayat-ayat yang istisna mahsurah yang bermula dengan istisna di sini nafi, mahsurah yang bermula dengan inama. Dan tolong fahami kaidah tadi. Insyaallah nanti kita akan oh iya ya. Saya baru tahu yang ayat ini kepada ini. Sehingga tersentuh hati kita bila baca itu. Apalagi Allah memberitahu suatu yang kita sebenarnya sudah tahu, tinggal Allah gunakan inama, tapi macam tak tahu. Itu mana kita pasti berarti kita merasa sangat bersalah. Allah perlakukan diri ini sebagai hambanya yang beriman, sebagai hamba yang sudah tahu. Tapi kenapa saya hidup macam orang tak tahu? Akhirnya tiba-tiba kita merasa bersalah. Rasa bersalah sangat kuat. Ya, contoh itulah innama amalukum wa auladukum fitnah. Innamal hayatud dunya laibun walahu.
Itu pada orang beriman tuh. Jadi kalau orang mukmin yang Allah perlakukan, dia sudah tahu, tapi berperangai macam tak tahu. Yakin hati kita pasti tersentuh bila memahami sesuatu baca ayat. Dan yang ketiga tadi, jumlah mahsurah, yakni jumlah yang takdimu mahakkuhu takhir. Mendahulukan sesuatu yang yang sepatnya diakhirkan. Itu pun mahsurah. Nah, apabila jumlah mahsurah itu menggunakan kaidah yang ketiga, mendahulukan sesuatu yang sudah diakhirkan, yakni yustahdamu fil mawatinil lati fihal ihana wat tahqir. Ia diguna pakai untuk menunjukkan adanya ihanah wat tahqir. Ihanah itu maknanya kelemahan, kehinaan. Tahqir itu hina. Kehinaan. Kelemahan dan kehinaan. Allah memberitahu, mutakalim memberitahu kepada mukhatab bahwa kedudukan mukhatab itu adalah rendah. Kedudukan mukhatab itu adalah hina di hadapannya. Kedudukan hamba itu adalah lemah di hadapan dia. Kedudukan hamba itu adalah tidak berdaya di hadapannya. Paham itu maksudnya? Jika Allah menyampaikan khitabnya dalam bentuk jumlah mahsurah, mendahulukan yang sudah ditakhirkan, itu Allah sebagai mutakalim memberitahu pada mukhatab bahwa mukhatab itu hina di hadapan kemuliaannya, lemah di hadapan keperkasaannya. Apalagi ya segala-galanya lah. Lemah di hadapan, tidak berdaya di hadapan. Contoh mudah. Bila Allah suruh kita kata iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, seperti biasa. Tapi makna yang lebih tepat, hanya kepadamu ya Allah kami memperhambakan diri. Coba apa maksudnya? Allah suruh kita mengucapkan iyyaka na'bud. Sepatutnya na'buduka kan? Maknanya Allah sebagai mutakalim memberitahu kepada kita setiap kali kita membaca iyyaka na'bud, rasakan yang diri kita ni, status kita ni hamba di hadapan Dia, Rabb. Rasakan diri kita lemah di hadapan Dia yang Maha Kuat. Aku yang diri kita ni kotor di hadapan Dia yang Maha Suci. Rasakan yang diri kita ni kerdil dan kecil di hadapan Dia yang Maha Agung. Tanamkan keyakinan dalam diri kita yang kita fakir di hadapan Dia yang Maha Kaya. Itu sepatutnya yang patut muncul dalam diri kita setiap kali menyebut ya kan. Karena itu satu di antara mesej yang Allah sampaikan dalam iyyaka na'bud. Itulah. Betul, kita membuat pengakuan yang kita hanya menyembah Allah. Betul kan? Itu maksudnya, tidak yang lain. Tidak yang lain. Tetapi, sungguh pun kita sudah melakukan apa yang Allah suruh untuk kita lakukan. Sungguh pun kita telah meninggalkan apa yang Allah suruh kita tinggalkan. Itu namanya kita sudah ibadah kan? Tapi jika dalam diri kita, dalam hati kita ini belum merasa, belum ada perasaan lemah di hadapan keperkasaannya, merasa hina di hadapan kemuliaannya, merasa ya segala-galanya lah. Jadi iyyaka na'bud belum kita wujudkan. Bagaimana mungkin kita buat apa yang disuruh Allah tapi hati masih sombong di hadapan Dia. Masih mendakwa kita hebat. Kan tidak mungkin. Belum tentu orang yang sudah melakukan suruhan Allah merasa dirinya hamba kepada Allah. Belum tentu. Macam mana itu? Kan dia sudah buat yang disuruh. Sudah tinggal yang ditegah. Kan sudah beribadah, betul. Tapi belum tentu ia merasakan yang dirinya hamba. Buktinya apa? Buktinya bila Allah timpakan musibah, ia mengeluh.
Siapa dia, siapa kita merasa punya hak untuk mengeluh, untuk tak puas hati. Bila kita merasa tak puas hati dengan apa yang Allah timpan kepada kita, makna kita bukan hamba. Kita fikir Allah itu mungkin apa ya? Mungkin majikan ke apa? Sehingga kita pekerjanya apa? Pekerja bolehlah rasa tak puas hati kepada majikannya kalau statusnya hanya pekerja pada majikan. Kita bolehlah menuntut hak kita. Kalau perlu demonstrasi di hadapan ofis dia. Jika semua staf tak suka dengan pengurusan bosnya, boleh. Karena kita merasa pekerja dia buat, akan mungkin merasa setara. Bolehlah kita komplain dia. Kan hanya setara sejawatan sama tingkatan. Jadi kalau rasa tak puas hati, mengeluh, dengan kodoknya kita tidak dapat ridha, dengan musibahnya kita belum mampu bersabar, nikmat yang diberikan kita tak mampu bersyukur, masih mengeluh hanya karena tidak sesuai dengan permintaan kita. Maknanya, walaupun kita dah menyembah Allah, namanya ibadah, iyyaka na'bud itu belum kita hayati. Walau Allah kata, bila kamu kata iyyaka na'bud, itu sepatutnya kamu merasakan, mendudukkan, memposisikan diri kamu nih hamba di hadapan aku. Dan hamba tidak punya hak untuk tanya kepada kenapa tuannya buat, kenapa tuannya tak buat, kenapa dia suruh aku begini, kenapa tak suruh begini, kenapa dia bagi aku ini. Tak ada hak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak boleh disoal, tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sebagai manusialah nanti akan dipertanggungjawabkan. Faham dalam jam saya maknanya itu. Tak ditakdimu mahaku takhir. Jumlah hadis seperti ini sangat dalam. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sangat banyak. Ya, contohnya Allah kata, ilaina marji'ukum. Kepada kamilah tempat kembali kamu nanti. Semua kamu nanti kepada kami. Sepatutnya marji'ukum ilaina. Kan susunan mesti mubtada khobar kan? Marji'ukum mubtada, ilaina khobar. Tapi dibalik. Thumma ilaina. Kemudian kepada kami marji'ukum. Khobarnya didahulukan. Mubtadanya kemudian kan. Apa maknanya? Nah, ini makna yang ketiga. Kemudian kehinaan kamu di hadapan aku nanti. Tidak ada sesiapa pun yang datang jumpa Allah nanti selain melainkan semuanya hamba abdi. Tak ada yang berani mengangkat muka. Baca dalam surah An-Naba. Semua malaikat pun berbaris soft-soft. Semuanya. Nabi berbaris semua duduk senyap. Tak ada siapa yang berani berkata la yatakalam. Tak ada yang bercakap-cakap. Kecuali selepas diizinkan oleh Allah. Selepas dapat izin Allah pun bercakap, itu pun mesti bercakap yang benar. Bercakap yang benar pun tak boleh kuat-kuat. Hanya Hamzah. Suara perlahan. So, bagaimana? Seriusnya keadaan waktu itu. Jadi malaikat pun semua berbaris. Manusia macam mana kayak itu? Walaupun di dunia dahulu raja, ke puasa, ke Fir'aun, ke kaya raya. Semuanya lemah. Allah kata, ilaina marji'ukum. Allah tak kata marji'ukum ilaina. Menunjukkan bahawa mukhatabnya nanti ketika kembali pada Allah dalam keadaan yang tak berani angkat muka. Walaupun di dunia dahulu berbuat sewenang-wenang. Ihanah wa tahkir. Nah sekalian, saya rasa kalau itu dapat difahami jamaah, saya yakin dapat satu ilmu untuk memahami ayat Quran lebih jauh lagi. Dalam hal ini yang berkaitan dengan jumlah inilah. Saya difahami sebab kalau tidak ya mungkin kita hanya mendapatkan makna luaran. Makna luaran. Nah, itu tafsir dari segi susunan katanya berbeza. Jadi cara Allah menyampaikan benda yang sama tetapi dengan susunan ayat yang berbeza, itu memberikan maksud, memberikan message yang berbeza. Ada message yang berbeza, walaupun berani sampai sama.
Karena cara penyampaiannya dengan menggunakan uslub yang berbeza. Mudah-mudahan dapat difahami. Yang benar pada Allah jua, yang silap kalau saya diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaitonir innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.